Hari ini adalah jadwal Nadine dan Rendra untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan. Dokter yang akan menangani proses inseminasi di antara mereka berdua. Dokter itu adalah teman Rendra sendiri, yaitu Dokter Bayu. Memastikan bahwa mereka berdua berada dalam keadaan yang sehat, andai ada sedikit saja masalah dalam diri Nadine, maka pernikahan kontrak mereka akan berakhir saat itu juga. Nadine tiba di perusahaan tepat di jam 8 pagi. Dia buru-buru memastikan rapat hari ini siap digelar. Jangan lupa, rapat 3 bulanan perusahaan mereka jadi diundur jadi hari ini. Meskipun kemarin Nadine sudah mengatakan bahwa dia tidak mau mengerjakan pekerjaan apapun dan bahkan sudah resmi di dalam surat perjanjian mereka, tapi hari ini semuanya bergerak otomatis begitu saja. Sudah jadi kebiasaan baginya untuk menyiapkan segala urusan untuk sang tuan. Loh, kenapa aku masih repot? Harusnya aku santai saja, batin Nadine. Bibirnya mengerucut, membodohi diri sendiri yang telah lalai. Minuman untuk Tuan Rendra, ganti yang dingin, ucap Nadine pada salah satu sekretaris bagian kepala revisi. Baik Bu, setelahnya Nadine keluar dari ruang rapat itu. Rapat akan diadakan jam 9. Keluar dari ruang rapat, Nadine segera mencari asisten Jo, dan untunglah asisten Jo belum sempat pergi. Pria berwajah dingin itu baru saja keluar dari ruangannya. Asisten Jo, panggil Nadine, sedikit berteriak. Wanita cantik itu berjalan dengan langkah kaki lebar dan menghampiri, berjalan layaknya seorang model profesional. Sosok Nadine memang yang paling memukau di kantor ini. Predikat wanita paling cantik jatuh kepadanya, sesuatu hal yang pantas dia dapatkan mengingat statusnya yang sebagai sekretaris sang direktur utama. Iya, Sekretaris Nat, ada yang bisa saya bantu? Aku kan tidak mau mengerjakan apapun, jadi tolong sampaikan pada pihak HRD untuk mencari sekretaris baru. Biar jadi ada 2 Tuan Rendra, aku seniornya dan nanti ada juniornya. Semua tugas akan dikerjakan si junior. Aku akan bantu sedikit-sedikit, jelas Nadine panjang lebar. Di ujung kalimatnya dia tersenyum kecil. Baiklah, nanti akan saya sampaikan. Terima kasih asisten Jo. Sama-sama Sekretaris Nat. Jo pergi lebih dulu. Dia segera masuk ke dalam ruangan sang dirit. Sementara Nadine duduk di kursi kerjanya sendiri. Meja miliknya berada tak jauh satu pintu milik Rendra dan asisten Jo, mirip penjaga. Jadi siapapun tamu yang hendak menemui sang tuan maka harus berhadapan lebih dulu dengannya. Hampir jam 9 asisten Jo dan Rendra keluar dari ruangan itu. Nadine bangkit dan memberi hormat. Maaf Sekretaris Nat, sebelum ada sekretaris yang baru lebih baik Anda tetap bekerja, ucap Jo, dan Nadine pun memaklumi itu. Baiklah, jawabnya, lalu keluar dari meja kerjanya dan berdiri di belakang Tuan Rendra. Mereka bertiga berjalan beriringan menuju ruang rapat. Nadine memimpin acaranya itu sebagai moderator. Auranya terpancar jelas mengisyaratkan wanita yang cantik dan cerdas. Ketika dia berhenti bicara, maka Nadine akan mencatat beberapa poin penting dalam rapat itu. Sementara Rendra, sepanjang rapat ini dia jadi terus memperhatikan Nadine. Melihat wanita itu yang saat dilihat-lihat kenapa jadi semakin cantik, tubuhnya pun meliuk dengan sangat profesional, seolah tak salah pilihannya untuk memilih Nadine yang hamil anaknya nanti. Padahal selama ini Nadine terlihat biasa-biasa saja di mataku, tapi kenapa sekarang dia jadi terlihat semakin menarik, batin Rendra. Baiklah, cukup untuk rapat kali ini. Laporan evaluasi kami tunggu sampai Senin depan, terang Nadine mengakhiri acara rapat itu. Rendra segera bangkit dari kursi kebesarannya dan keluar lebih dulu. Jo dan Nadine segera mengekori. Masuk ke ruanganku, ucap Rendra. Ucapan itu dia tujukan pada Nadine, tapi Jo tetap ikut masuk ke sana juga. Kita akan pergi ke dokter kandungan di jam 2 siang.
jadi makan siang di kantor saja. Baiklah, aku telepon bagian kantin dulu, balas Nadine. 3 porsi makan siang sudah dia pesan. Mereka bertiga makan bersama. Hal seperti ini sudah sangat biasa mereka lakukan. Nadine bahkan sudah sangat menghafal apa kebiasaan pria itu. Tuan Rendra yang selalu minum air dingin dan asisten Joe yang selalu minum air hangat, sementara dia air biasa-biasa saja. Selesai makan, Nadine membereskan meja, membuang apa yang perlu dibuang, dan mengusap meja itu hingga kembali bersih. Nadine adalah si cekatan, mau malas-malas ternyata tidak bisa juga karena sudah biasa seperti itu. Joe, katakan pada Bayu, mungkin kita akan sedikit terlambat. Denisa mau kesini, titah Rendra. Denisa adalah salah satu kekasihnya. Joe dan Nadine tahu itu. Tunggu dulu tuan, apa dokter kandungannya seorang pria? Tanya Nadine pula. Matanya mulai menatap sinis pada sang tuan. Mana bisa dia berhadapan dengan dokter laki-laki, apalagi sebelum proses inseminasi. Rendra ingin memastikan apakah dia masih perawan atau tidak. Bukannya untuk mengetahui itu ininya harus diperiksa. Geram Nadine di dalam hatinya. Meskipun dokter, tetap saja Nadine tidak terima jika seorang pria melihat itunya. Kesal sekali. Iya, memangnya kenapa? Aku tidak mau. Bagaimana jika dia melihat iniku? Katanya mau tahu aku perawan atau tidak. Kesal Nadine, suaranya mulai terdengar tinggi, mendominasi di antara dua pria itu. Tapi dokter kandungan yang aku kenal cuma dia, Nat. Nanti saat operasi dimulai kita bisa minta dokter wanita yang menangani. Masalahnya sekarang kan kita konsul dulu. Pernikahan dan hubungan kita kan harus dirahasiakan. Karena itulah aku minta tolong Bayu. Tapi aku tidak mau ada periksa perawan atau tidak. Joe, keluarlah dulu. Tutup pintunya. Titah Rendra bukannya menjawab ucapan Nadine terlebih dulu. Dia malah memberikan perintah kepada sang asisten. Seperti inilah yang aku tidak mau. Kamu banyak membantahku, ucap Rendra saat Joe sudah keluar dan mengunci pintunya rapat. Asisten Joe bahkan tidak pergi dari sana. Dia masih setia berdiri di depan pintu ruangan itu. Jaga-jaga, andai saja nanti kekasih sang tuan datang. Sementara Joe sangat tahu kini tuannya tidak ingin diganggu pembahasan tentang keturunan keluarga Utomo. Tapi aku tidak mau kalau dokter pria yang memeriksa. Kalau begitu biar aku yang memeriksanya sendiri. Mana bisa begitu? Bagaimana caranya? Balas Nadine. Dia mulai menyilang kedua tangannya ke depan. Sangat tahu jika bosnya ini pria aneh. Tidak sulit, hanya cukup menggunakan jari tengahku. Tuan Rendra, kesal Nadine, hanya mendengar saja tubuhnya sudah merinding. Bagaimana, mau aku yang periksa atau dokter Bayu? Yang jelas statusmu harus jelas. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Nadine terus sibuk dengan pikirannya sendiri. Tiket liburan sang mamah ke Singapura sudah dibeli. Dia pasti butuh banyak uang untuk membiayai liburan mamanya itu. Bagaimana? Astaga, Nadine tergagap kaget. Dia menelan ludahnya dengan kasar. Ya sudah, tuan saja yang periksa. Gadis pintar, balas Rendra dengan senyum licik yang mulai terukir di sudut bibirnya. Mendekatlah. Dek, 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 dek. Jantung Nadine mulai tidak tenang. Berat sekali langkahnya untuk mendekati bos aneh itu. Tapi bagaimanapun, Rendra adalah suaminya, jauh lebih berhak ketimbang dokter pria itu. Lebih dekat, pintah Rendra lagi, dan makin ditekuklah wajah Nadine sampai akhirnya Nadine berdiri tepat di hadapan sang tuan, di hadapan Rendra yang sedang bersandar di meja kerjanya. Buka, aku tidak sanggup melakukannya tuan, jadi Bayu saja yang periksa. Kita cari dokter kandungan yang wanita. Malas, wanita sumber gosip. Aku tidak mau hubungan gelap kita tersebar. Tapi ini sangat mengerikan. Aku hanya membayangkannya saja sudah geli. Ingat saja bahwa aku suamimu, tidak perlu malu. Tapi jangan lama-lama. Iya, Rendra mulai menarik Nadine untuk lebih dekat dan mulai masuk ke dalam sang sekretaris. Au, suara Nadine, suara itu lolos dengan sendirinya tanpa dia rencanakan. Bahkan mulut ini seolah telah berkhianat darinya. Dan saat itu Rendra merasakan sekali merasakannya. Dia tahu Nadine belum terjamah siapapun.
Sudah belum? Rengek Nadine. Dia tidak kuasa berlama-lama dalam keadaan seperti ini. Nadine bahkan mulai mencengkeram pundak Rendra dengan sendirinya, tanpa tahu jika perbuatannya itu makin menyulut keinginan pria ini. Nadine menjerit, "Cukup!" bekiknya, lalu mendorong tangan itu agar terlepas dan dia mundur dalam keadaan takut. Tangan Rendra kaku. "Hes, kenapa malah bermain-main?" kesal Nadine. "Pokoknya sudah deal, aku perawan, titik." Setelah itu Nadine segera keluar dari ruangan, tapi usahanya yang pertama gagal karena pintu terkunci dari luar. "Asisten Joe, buka pintunya." Joe pun membuka pintu itu, menatap Nadine yang nampak kesal. "Apa lihat-lihat?" kesal Nadine pula. Joe tidak tahu apa-apa, tapi dia ikut kena getahnya. Di dalam sana Rendra menatap takjub pada jari tengahnya sendiri. Rendra makin frustasi saat melihat Denisa masuk ke ruangan ini, karena sekarang wanita itu sedikit pun tidak terlihat menarik di matanya. Segala fantasinya kini hanya tertuju pada Nadine. "Ren, kamu kenapa?" tanya Denisa. Tiap kali bicara dengan Rendra, dia selalu bicara dengan huruf terakhir H, sengaja biar menarik pikirnya. "Jangan mendekat padaku, Sah. Pikiranku sedang kacau. Berbagilah padaku. Aku mau kok jadi sandaran kamu," balas Denisa. Dia tetap mendekati Rendra, mengambil posisi Nadine tadi. "Minggir." "Kenapa, Ren? Jangan sekarang." "Jadi aku harus pergi?" "Iya, nanti malam aku ke apartemenmu ya." "Pergilah." Iya, wajah Denisa mulai masam. Mau tidak mau akhirnya dia keluar dari ruangan itu. Denisa berniat bertanya dengan Nadine, "Ada apa?" Karena tidak biasanya Rendra begini. "Nat, apa yang sebenarnya terjadi dengan tuanmu? Katanya pikirannya sedang kacau." "Maaf Nona, aku tidak tahu. Pekerjaanku hanya tentang dokumen, bukan menerawang pikiran beliau." "His," kesal Denisa. Tuan dan sekretarisnya sama saja, sama-sama menyebalkan. "Ayo pergi," ajak Rendra pada Nadine. Dia keluar dari ruangannya sendiri sekitar 10 menit setelah Denisa pergi, dan sekarang adalah jadwal mereka untuk pergi ke dokter kandungan. Iya, asisten Joe tidak diajak. Tidak usah, untuk apa dia ikut? Mau periksa kandungan juga? "Iya, bukan begitu. Kalau asisten Joe tidak ikut, siapa yang bawa mobil? Aku yang setir." "Tidak Tuan Rendra, beloknya kasar. Lebih baik ajak asisten Joe." Rendra menahan diri untuk tidak kembali menjawab. Dia membuang nafasnya dengan kasar. Rendra memang suka ugal-ugalan jika membawa mobil, tidak seperti asisten Joe yang sangat hati-hati. Beberapa detik diam, Rendra akhirnya setuju juga dengan apa yang diucapkan oleh Nadine. Ada baiknya Joe ikut agar dia tidak begitu mengingat yang bahkan hingga kini masih membuat jarinya bergetar, ingin mengobrak-abrik. "Ya sudah, sana panggil Joe." "Baik," jawab Nadine patuh. Akhirnya mereka bertiga pergi ke rumah sakit Terra Carista. Nadine duduk di depan di samping Joe yang mengemudi, sementara Rendra duduk sendirian di belakang. Posisi seperti ini adalah posisi mereka bertiga selama ini, tidak berubah meski Nadine sudah jadi istri rahasia sang bos. "Asisten Joe, apa sudah ada kabar dari pihak HRD tentang sekretaris baru itu?" ucap Nadine bicara di sela-sela mobil yang sudah melaju. "Sudah sekretaris Nat, besok pagi ada 2 calon sekretaris baru yang akan menemui Anda. Setelahnya Andalah yang akan pilih mau ambil yang mana." "Laki-laki atau perempuan?" "Perempuan semua sekretaris Nat." "Kenapa? Kamu mau laki-laki?" Rendra menyelip di antara pembicaraan mereka berdua. "Maunya sih begitu." "Kenapa?" "Aku malas kalau perempuan, pasti dia berniat menggoda tuan." "Oh iya, benar juga. Cuma kamu sekretaris yang tidak tertarik padaku. Ganti saja Joe, pilih yang pria." "Baik tuan, nanti setelah tiba di rumah sakit saya akan hubungi pihak HRD." "Biar aku saja yang hubungi sekarang ya," balas Nadine pula, dan asisten Joe hanya mengangguk. Perjalanan itu pun terus berlangsung sampai akhirnya mereka semua tiba di rumah sakit, langsung masuk ke dalam ruangan dokter Bayu, karena sebelumnya mereka sudah membuat janji temu. Di dalam ruangan itu ternyata bukan hanya dokter Bayu saja, tapi juga ada seorang wanita cantik yang menggunakan baju bidan mendampingi dokter itu. Tenang saja, dia adalah
orang kepercayaanku, terang Bayu saat Rendra menatap penutannya. Kenapa ada orang lain di dalam ruangan ini selain mereka bertiga? Joe saja menunggu di luar dan melihat ada bidan wanita di sini. Nadine jadi merasa sangat kesal kepada sang tuan. Tahu begitu dia tidak akan sudi area paling. Nadine menatap Rendra dengan tajam. Dan Rendra sangat tahu apa arti dari tatapan tajam itu. Tapi Rendra tidak merasa bersalah sedikitpun. Dia malah mengedipkan matanya menggoda. Benar-benar menyebalkan, dasar buaya burik. Burung murahan, kesalnya di dalam hati. Tapi semua kekesalan itu tidak akan pernah bisa dilontarkan dengan kata-kata menyebalkan. Siapa nama Anda, Nona? Nadine, Dok. Cantik sama seperti orangnya. Terima kasih, jawab Nadine dengan bibirnya yang tersenyum manis. Dia bahkan menundukkan kepalanya kecil sebagai sapaan hormat. Hei, kita ini mau melakukan pemeriksaan kesehatan, bukannya kenal-kenalan, ketus Rendra. Bayu tertawa, sementara Nadine tidak memberikan reaksi apapun. Sebelumnya, Bayu menjelaskan dengan sangat rinci tentang proses inseminasi buatan yang akan dijalani oleh Rendra dan Nadine, agar keduanya kembali paham dengan apa yang akan mereka usahakan saat ini. Prosedur yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Utamanya adalah tes kesuburan, pemeriksaan tuba falopi, dan kadar hormon. Selama pemeriksaan itu, Nadine didampingi oleh bidan wanita, sementara Rendra bersama dengan Bayu. Cukup lama mereka menjalani semua prosedur itu sampai membuat Nadine jadi merasa sedikit takut.